Elsinta Palembang News and Talk. Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Pemerintah Kota Palembang mengeklaim keberhasilan dalam penanggulangan banjir saat musim hujan dengan intensitas dari sedang hingga deras, hasil titik rawan banjir yang berkurang dengan sarana pompa portable. Pejabat Wali Kota PJ Waku Palembang Ratu Dewa mengatakan, daerah rawan banjir dan genangan air yang terjadi di Palembang biasanya berlangsung lama di kawasan ramai dengan saluran air atau drainase tak maksimal seperti di Simpang Polda, Simpang DPRD, di Jalan R. Sukamto, kawasan Sekip hingga Seduduk Putih. Ratu Dewa menyampaikan, selain pengurukan saluran air agar tidak dipenuhi sampah rumah tangga, pemerintah kota juga mengupayakan antisipasi banjir dengan cara menambah pompa portable selain pompa induk. Berdasarkan laporan petugas di lapangan, beberapa titik kolam retensi yang bisa membantu menampung air hujan pun sudah disedot untuk memperbanyak kapasitas penampungan volume air. Elsinta Palembang News and Talk. Mantan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru ditunjuk memimpin tim pemenangan Capres-Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar untuk wilayah Sumatera Selatan. Penunjukan Deru dilakukan karena alasan sosok yang memiliki dampak positif untuk memenangkan pasangan Amin. Sekretaris DPW Nasdem Sumsel, Syamsul Bahri, menyampaikan, pihaknya sudah memiliki persiapan matang dan strategi khusus dalam pemenangan Amin di Bumi Sriwijaya. Paslon nomor 1 yang diusung dinilai memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Komitmen memenangkan pasangan Amin dinilai menjadi prioritas pihaknya dan diharapkan tim yang akan bekerja maksimal dapat merangkul seluruh lapisan masyarakat. Diberitakan sebelumnya bahwa Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB Muhaimin Iskandar mengeklaim optimis dapat merebut suara pemilih di wilayah Sumatera Selatan. Elsinta Palembang News and Talk. Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Kami sampaikan bagi Anda yang akan melewati atau akan menuju wilayah pagar alam, khususnya di jalur pendakian Gunung Dempo. Kami kabarkan, diduga oleh oknum pendaki nakal, jalur pendakian Gunung Api Dempo, Kota Pagar Alam, nyaris terbakar. Kali ini lantaran adanya api membakar pohon besar di dekat pintu rimba shelter 1. Akibatnya pohon tersebut nyaris roboh karena sebagian batang sudah terbakar. Untungnya, titik api terpantau oleh anggota Balai Registrasi Gunung Dempo atau Brigade Kota Pagar Alam ketika melakukan patroli di jalur pendakian. Ketua Brigade Arindi mengatakan ada anggotanya menemukan satu pohon besar untuk dalam kondisi terbakar di bawah. Api tersebut kemudian langsung dipadamkan untuk mencegah pohon tersebut mati serta menyambar ke jalur pendakian. Disampaikan juga bahwa pihaknya saat ini sedang mencari siapa oknum pendaki yang menyalakan api dan tidak memadamkannya saat meninggalkan lokasi. Arindi berharap kepada seluruh pendaki yang naik puncak Gunung Dempo untuk berhati-hati saat menyalakan api di jalur dan lokasi camping jika sudah meninggalkan lokasi agar tidak lupa memadamkan api kembali. Elsinta Palembang News and Talk. Pendengar, pegawai honorer di instansi pemerintah akan dihapus pada tahun 2024 dan instansi dilarang merekrut honorer baru untuk mengisi jabatan aparatur sipil negara. Keputusan ini berdasarkan revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara yang disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 31 Oktober 2023 lalu. Lalu seperti apa yang perlu disoroti dari kebijakan tersebut? Untuk membahasnya kami temui Wakil Ketua Komisi 5 DPRD Sumatera Selatan, Mas Agus Syaiful Patri. Elsinta Palembang News and Talk. Selamat sore Pak Syaiful. Sore Mas Ari. Baik, sehat kabarnya Pak Syaiful ya? Waalaikumsalam. Iya. Baik, Pak Syaiful, terkait dengan apa yang disampaikan dan sudah disahkan oleh Presiden Jokowi pada tanggal 31 Oktober lalu, Anda melihat seperti apa nih Pak Syaiful? Jadi begini, adanya Undang-Undang 20 2023 tentang ASN ini, di mana diatur di antaranya adalah bahwa honorer ini akan dihapuskan, dan ini dibatasi sampai dengan. Baik, terputus pendengar, akan kami coba hubungi kembali narasumber kami, Wakil Ketua Komisi 5 DPRD Sumsel,
Mas Agus Saiful Fadli terkait dengan topik yang kami angkat terkait dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara yang telah disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 31 Oktober lalu, bahwa pegawai honorer di instansi pemerintah akan dihapus pada tahun 2024 dan instansi dilarang merekrut honorer baru untuk mengisi jabatan aparatur sipil negara atau ASN. Dan keputusan ini berdasarkan revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara atau ASN. Lalu apa yang perlu kita cermati terkait dengan kebijakan ini dan khususnya untuk wilayah Sumatera Selatan yang juga tentunya sebagian besar masyarakat juga ada yang mendukung atau tidak. Baik, kami sudah kembali bersama dengan narasumber kami ya, Wakil Ketua Komisi 5 DPRD Sumatera Selatan, Bapak Mas Agus Saiful Fadli. Pak Saiful, mohon maaf tadi terputus. Ya. Mungkin boleh dilanjutkan kembali Pak Saiful. Baik. Ya, jadi sekali lagi kaitannya dengan undang-undang yang baru disahkan 31 Oktober yang lalu tentang ASN, Undang-Undang 20 tahun 2023. Jadi salah satu isinya yang disepakati adalah menetapkan batas waktu hingga Desember 2024 untuk penataan tenaga honorer. Yeah. Artinya apa yang tersirat di undang-undang ini adalah bahwa tenaga honorer ini akan dihapuskan. Seperti itu. Nah, saya menilainya seperti ini ya. Pertama, sejak tahun 2023 ini, ketika kami ke Kemenpan RI, pada saat itu kami diterima oleh salah satu deputi SDM. Jadi beliau mengatakan bahwa akan membuka formasi P3K bahkan untuk guru 1 juta guru. Ini dalam rangka untuk menampung ya tenaga honorer khususnya guru ini supaya bisa masuk dalam P3K. Nah, faktanya kami menilai bahwa pemerintah daerah ini kan tidak semuanya mengusulkan formasi yang ada di kuota yang diberikan, kaitannya dengan terkendali dengan gaji dan lain-lain seperti itu. Nah, ini artinya saya menilai ketika kebijakan ini diterapkan, kalau pemerintah tidak mempunyai alternatif solusi yang lain, maka akan begitu banyak pengangguran yang terjadi tahun 2024, Mas Ari. Jadi artinya juga apa yang disampaikan oleh pemerintah pusat tidak selaras dengan apa yang ada di masing-masing pemerintah daerah, khususnya juga di Sumatera Selatan seperti itu ya? Betul. Tingkat honorer kita ini kan sangat tinggi. Kalau karena kami membidangi masalah pendidikan ya, guru saja ini sudah di angka 10.000 tingkat honorer kita. Dan kalaupun misalnya 2023 ada rekrutmen, kemudian 2024 ini pun masih di angka ribuan saya kira. Kalaupun misalnya harus dihapuskan. Nah, ini kan pemerintah harus mempunyai kebijakan transisi, jangan sampai ada pengangguran massal ya terjadi di negeri ini seperti itu. Oke, tapi sebelum masuk ke instrumen yang mungkin harus disiapkan oleh pemerintah terkait dengan mengantisipasi banyaknya pengangguran, jumlah honorer yang semakin banyak dengan jumlah hampir ribuan ini untuk tenaga guru saja, ini apa yang menjadi kendala? Apakah memudahkan untuk bisa menjadi honor hingga akhirnya mungkin menumpuk dengan jumlah? Artinya kan menjadi sebuah beban negara juga nih, Pak Saiful. Iya kan. Selama ini kan para honorer ini menjadi beban ke daerah, ya kan. Nah, ketika mereka tidak dimasukkan ke dalam ASN, baik PNS maupun P3K, tentu akan terjadinya pemecatan 2024 itu seperti itu. Dan kita di daerah ini masih butuh honorer. Dengan jumlah PNS yang ada sekarang, ya kalau pemerintah pusat melihat ke daerah-daerah, ada satu sekolah itu yang PNS-nya cuma 1, honornya ada puluhan orang, artinya PNS-nya cuma kepala sekolah begitu. Ini salah satu contoh fakta kita yang ada di lapangan. Nah, saya kira memang perlu ada kebijakan yang memang bisa memberikan solusi alternatif seperti itu. Ya, kita sepakat misalnya honor tidak perlu pemerintah tidak melakukan pengangkatan honorer lagi. Nah, sisa-sisa honor ini pemerintah paling tidak memberikan solusi ya, jangan kemudian membuat aturan 2024 selesai honorer harus dipecat, tidak ada
Baik, pendengar ya, kembali terputus ini komunikasi kita bersama dengan narasumber kami, Wakil Ketua Komisi 5 DPRD Sumatera Selatan, Mas Agus Saiful Fadli, yang juga menjadi sebuah pertanyaan besar ya, artinya adalah apa yang perlu dipersiapkan oleh tenaga honorer kita, mengingat juga nanti di akhir tahun 2024 tidak ada lagi instansi yang merekrut honorer dan mengisi jabatan aparatur sipil negara, dan keputusan ini berdasarkan revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Dan apa yang dikhawatirkan oleh kita semua, khususnya yang disampaikan juga oleh Bapak Saiful Fadli tadi, akan banyaknya pengangguran di penghujung tahun 2024. Artinya adalah formulasi yang disiapkan untuk P3K dan juga PNS menjadi salah satu-satunya kesempatan untuk para honorer agar kiranya bisa bertahan dan juga meningkatkan kualitasnya, agar kiranya bisa memasuki formasi menjadi aparatur sipil negara atau P3K ya, agar juga tetap bertahan. Dan ini juga menjadi sebuah pertanyaan, sejauh mana pemerintah daerah juga bisa menyiapkan formasi ini agar juga lowongan yang ada bisa disesuaikan dengan jumlah honorer yang ada. Baik Pak Saiful, kembali terputus jaringan telepon kita, sepertinya jaringan yang tidak baik ini Pak Saiful. Halo Pak Saiful? Suaranya kecil banget Mas Ari. Oh baik, sudah cukup baik Pak Saiful? Belum ya, kami coba juga semakin perbaiki bagaimana kualitas telepon kita ini. Sudah cukup baik Pak Saiful? Baik? Oke, masih kedengaran. Baik Pak Saiful, jadi juga di awal juga disampaikan artinya adalah pemerintah daerah ini harus ikut ikut dalam artian menyesuaikan dengan tenaga honorer yang ada di masing-masing daerah. Mengingat selain juga honorernya ini harus meningkatkan kualitas dan juga prestasinya agar nanti pada saat ada kesempatan perekrutan ASN atau P3K mereka juga siap dan mampu untuk bisa mengikuti itu ya. Betul. Baik. Lalu terkait dengan kesanggupan dari masing-masing pemerintah ya seperti apa nih? Apakah juga ada nanti desakan terkait dengan lowongan yang dibuka, kemudian juga kesempatan bagi mereka untuk bisa mendaftar sebagai P3K atau ASN? Ya kalau itu kan sudah melalui proses pendataan terus Mas Ari. Artinya dari pemerintah sendiri ketika membuka kuota, nih daerah berusaha untuk memenuhi kuota itu. Nah tapi sekali lagi balik ke anggaran. Kenapa? Karena alokasi anggaran untuk menggaji baik P3K yang lulus ini akan menjadi beban kas daerah seperti itu. Jadi ini saya kira urusan pemerintah yang wajib ini adalah masalah pendidikan pun kadang-kadang kita belum maksimal begitu. Ditambah dengan harus gaji beban gaji yang baru ini. Nah ini justru akan menjadi beban bagi APBD. Lalu solusi apa yang mungkin bisa ditawarkan Pak ya, agar kiranya juga hal ini tidak mengambang saja, artinya di penghujung nanti kita apakah hanya membiarkan saja atau mungkin nanti ada instrumen-instrumen yang harus dilakukan? Solusinya Mas Ari, pertama pemerintah pusat ini harus membuat skema jangan mempersulit para honorer ini untuk diterima di P3K. Oke. Nah, yang kedua, alokasi anggaran dari pusat ini untuk gaji honorer ini harus diberikan oleh pemerintah pusat. Jadi pemerintah pusat ini harus hadir, jangan hanya membebankan dengan kas daerah seperti itu. Oke. Nah ini kan saya kira juga permasalahan dari tahun ke tahun juga seperti itu ya. Nah jadi sekarang keberanian kebijakan dari pemerintah pusat bahwa para honorer ini saya setuju untuk ditingkatkan kapasitasnya, kualitasnya. Tapi sisi lain mereka ini juga harus diapresiasi dengan beban kerja yang sudah puluhan tahun mereka mengabdi begitu. Nah ini juga harus dihitung oleh pemerintah. Nah makanya tadi kita mengharapkan pemerintah juga tidak hanya membuat kebijakan, tapi tidak disertai dengan kebijakan keuangan, penganggarannya seperti itu. Oke, baik. Pak Saiful, kita terima bagaimana tanggapan dari pendengar kami ini sudah banyak sekali yang mengirimkan dalam bentuk WhatsApp. Dalam pesan WhatsApp kami di 0821 8556 6634, Pak Alvin menyampaikan bahwa banyaknya tenaga honorer karena mudah mereka untuk masuk menjadi tenaga honorer, ujung-ujungnya menjadi beban negara katanya. Baik dari Pak Alvin. Berikutnya dari Bu Sinta juga menyampaikan untuk menjadi tenaga honorer saja itu harus menyiapkan uang untuk bisa masuk. Meskipun juga ujung-ujungnya gaji yang mereka terima tidak sesuai dan ujung-ujungnya juga menjadi beban negara. Baik berikutnya dari Pak Rahman juga menyampaikan hampir sama ini dari Pak Alvin dan juga Bu Sinta. Intinya adalah untuk menjadi tenaga honorer itu kalau tidak ada orang dalam juga susah untuk bisa menjadi tenaga honorer.
Baik, pendengar ya, 3 narasumber kami yang sudah terhubung bersama kita, artinya dari pendengar kami yang sudah masuk ya, dari Pak Alvin, Ibu Sinta dan juga Pak Rahman yang menyampaikan terkait dengan mudahnya untuk menjadi tenaga honorer hingga akhirnya juga menjadi beban negara ya. Baik, kami akan coba hubungi kembali sekali lagi ya narasumber kami, Wakil Ketua Komisi 5 DPRD Sumatera Selatan, Mas Agus Saiful Fadli, terkait dengan topik yang kami angkat. Terkait hal ini juga menjadi salah satu pertanyaan besar untuk para honorer agar kiranya ke depan bisa meningkatkan kualitas dan prestasinya agar bisa bertahan dan tidak menjadi sebuah tanggung jawab besar untuk kita sama-sama pikirkan ya. Baik, pendengar, kami akan coba hubungi kembali ya. Anda juga bisa ikut serta menyampaikan bagaimana komentar Anda di 0711717483 via telepon kami atau juga melalui pesan WhatsApp kami pendengar di 082185566634. Kami akan coba hubungi sekali lagi narasumber kami, Wakil Ketua Komisi 5 DPRD Sumatera Selatan, Bapak Mas Agus Saiful Fadli. Kita ketahui bersama bahwa pendengar pegawai honorer di instansi pemerintah akan dihapus pada tahun 2024 dan instansi dilarang merekrut honorer baru untuk mengisi jabatan aparatur sipil negara. Dan keputusan ini berdasarkan revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara atau ASN yang disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 31 Oktober 2023 lalu. Lalu apa yang perlu disoroti? Anda juga bisa ikut serta menyampaikan bagaimana komentar Anda. 3 pendengar kami melalui pesan WhatsApp di 082185566634 ada Pak Alvin, Ibu Sinta dan juga Pak Rahman yang menyampaikan juga hampir sama nih pertanyaannya terkait dengan mudahnya mereka untuk menjadi tenaga honorer hingga menjadi sebuah beban negara. Kemudian juga yang kedua tadi, untuk menjadi tenaga honorer saja harus menyiapkan uang pangkal yang besar. Dan yang ketiga, kalau tidak ada orang dalam juga susah untuk menjadi tenaga honorer ya. Baik, kami sudah terhubung kembali bersama dengan narasumber kami. Pak Saiful, sudah bersama saya kembali Pak Saiful. Halo Pak Saiful. Baik, pendengar ya, akan kami coba hubungi sekali lagi narasumber kami, Wakil Ketua Komisi 5 DPRD Sumatera Selatan, Mas Agus Saiful Fadli. Yang juga tentunya Anda bisa ikut serta kembali ya, menyampaikan bagaimana komentar Anda. Kita akan jeda terlebih dahulu. Setelah pesan-pesan berikut ini akan kami coba sambungkan kembali perbincangan kita bersama dengan narasumber kami, Wakil Ketua Komisi 5 DPRD Sumatera Selatan, Mas Agus Saiful Fadli. Tetap bersama kami mendengar di El Sinta Palembang News and Talk edisi siang. El Sinta Palembang News and Talk. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di El Sinta Palembang News and Talk edisi siang. Kami coba hubungi kembali sekali lagi ya narasumber kami, Wakil Ketua Komisi 5 DPRD Sumatera Selatan, Bapak Mas Agus Saiful Fadli. Sudah bersama saya kembali Pak Saiful. Baik pendengar, akan kami coba hubungi kembali lagi ya. Telepon kami bersama dengan narasumber kami, Wakil Ketua Komisi 5 DPRD Sumatera Selatan, Bapak Mas Agus Saiful Fadli, terkait dengan kebijakan yang telah disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 31 Oktober lalu, menyampaikan bahwa pegawai honorer di instansi pemerintah akan dihapus pada tahun 2024 dan instansi dilarang merekrut honorer baru untuk mengisi jabatan aparatur sipil negara. Dan keputusan ini berdasarkan revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara atau ASN yang disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 31 Oktober lalu. Kami akan coba hubungi kembali. Kami sedikit mengalami gangguan komunikasi terkait dengan jaringan telepon kami. Kami mohon maaf ya untuk Anda pendengar. Dan kami akan coba sekali lagi ya menyambungkan telepon kami bersama dengan narasumber kami dan juga menyampaikan apa yang menjadi pertanyaan Anda dari pendengar. Ada Pak Alvin, Ibu Sinta dan juga Pak Rahman terkait dengan mudahnya untuk menjadi tenaga honorer, hingga tadi juga disebutkan bahwa untuk menjadi tenaga honorer juga harus menyiapkan uang dan mempunyai orang dalam. Ini tanggapan dari pendengar kami, apakah benar seperti itu? Hingga akhirnya mungkin jumlah tenaga honorer yang ada juga membludak. Hingga akhirnya kebijakan ini timbul dan cukup merepotkan, di mana juga tentunya dikhawatirkan adanya pengangguran massal di penghujung tahun 2024 nanti. Kami sudah terhubung kembali. Selamat siang Pak Saiful. Sudah bersama saya kembali Pak Saiful. Oke, siap. Baik, Pak Saiful, kami maaf ya, ini jaringan telepon kami ada gangguan sinyal. Kita lanjutkan kembali Pak Saiful. Ini ada 3 tadi pendengar kami yang sudah bertanya melalui pesan WhatsApp. Ada Pak Alvin, Ibu Sinta dan juga Pak Rahman. Intinya adalah untuk menjadi tenaga honorer itu yang pertama tadi
mudahnya untuk menjadi tenaga honorer. Kemudian juga disampaikan untuk menjadi tenaga honor saja harus menyiapkan uang di awal. Dan yang ketiga tadi ditanyakan oleh Pak Rahman, kalau tidak ada orang dalam pun susah untuk menjadi tenaga honorer. Apakah ini benar Pak Saiful? Ya, jadi ya perlu kita luruskan ya. Ini kan apa yang terjadi di masyarakat untuk jadi honor harus bayar, harus ada orang dalam dan seterusnya. Mungkin saya tidak menyalahkan hal itu seperti itu. Apa yang terjadi di beberapa instansi. Tapi saya ingin menyoroti bahwa ketika kami melihat beberapa daerah ya, kita bicaranya di daerah pelosok-pelosok, bagaimana seorang guru itu sangat dibutuhkan, ya kan? Bahkan seorang PNS pun hanya satu orang di situ. Nah ini kan memang karena kebutuhan. Jadi saya melihatnya bahwa ada hal-hal tertentu ya yang memang dibutuhkan seperti di sekolah-sekolah pelosok ya, orang bukannya hanya justru sekolah yang membutuhkan para honorer begitu kan, bukan mereka harus dibayar tapi mereka tidak dibayar. Nah ini saya kira juga berbeda ya, ada hal-hal kasus yang mungkin apa yang disampaikan oleh Pak Alvin tadi saya tidak menyalahkan, mungkin itu terjadi. Nah ini juga yang sangat saya sesalkan. Harusnya instansi itu tidak membuka ruang seperti itu, sehingga akhirnya ketika itu dibuka terus ya dampaknya membludak honorer sampai hari ini. Tapi juga kita harus melihat sisi yang lain bahwa beberapa tempat memang membutuhkan tenaga honorer seperti itu Mas Ari. Nah lalu kembali ke soal membludak honorer ini, maka di edaran Kemenpan RB itu kan sudah jelas sejak 2023 ini tidak ada lagi yang namanya penerimaan honorer karena pemerintah masih mempunyai PR ya untuk mengangkat honorer yang hari ini jumlahnya kalau se-Indonesia saya lihat hampir 1 juta lebih, di Sumatera Selatan aja puluhan ribu. Nah ini kan yang harus menjadi prioritas. Maka tadi saya mengusulkan pertama bahwa terkait dengan kebijakan 2024 di Undang-Undang 2023 akan dihapuskan para honorer ini, maka harus ada solusi dari pemerintah sehingga honorer ini tidak menjadi persoalan baru, yaitu pengangguran yang besar, pengangguran massal. Nah, yang paling menurut saya elegan adalah harus ada kebersamaan. Pemerintah pusat tidak hanya membuat kebijakan, tapi pemerintah pusat juga harus memberikan kebijakan penganggaran. Nah juga pemerintah daerah ini juga kedepannya harus berani menganggarkan untuk para P3K ya dan honorer yang tadi diangkat menjadi PNS seperti itu. Nah ini saya kira win-win solution ya Mas Ari ya. Jadi jangan sampai kita beban ini hanya menjadi beban negara, tapi pemerintah daerah juga harus memikirkan apalagi tadi instansi-instansi yang mengangkat honor-honor yang mohon maaf yang mungkin belum terlalu dibutuhkan tapi sudah terlanjur diangkat dan hari ini menjadi persoalan seperti itu. Baik. Ini menjadi salah satu PR kita bersama. Artinya nanti semoga saja kekhawatiran kita di penghujung tahun 2024 tidak terjadi pengangguran massal. Mengingat juga di mana artinya untuk para tenaga honorer yang ada ini untuk bisa meningkatkan kualitasnya agar nanti pada saat ada bukaan P3K atau ASN juga siap bersaing ya dengan masyarakat umum lainnya yang juga ingin berusaha untuk menjadi seorang ASN. Baik. Terima kasih Pak Saiful sudah bersama El Sinta Pak pada siang hari ini. Kami mohon maaf ya. Sama-sama. Ada sedikit gangguan komunikasi namun artinya mungkin pesan ini cukup sampai. Baik, terima kasih Pak Saiful ya. Salam sehat selalu Pak Saiful. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pendengar yang narasumber kami Wakil Ketua Komisi 5 DPRD Sumatera Selatan Mas Agus Saiful Padri. Terima kasih bagi Anda pendengar yang sudah ikut serta menyampaikan pendapat dan juga komentar Anda. Tetap bersama kami di El Sinta Palembang News and Talk edisi siang.